Tampang Tom Lebong ex-Mendak, ekspresi tersenyum sebelum ditahan kasus korupsi impor gula. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tom Lembong ditahan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari pertama. Pantauan Tribunnews.com, Tom Lembong terlihat menumpangi mobil tahanan pukul 20.58 waktu Indonesia Barat. Tom Lembong mengenakan kemeja hitam dibalut rompi pink tahanan kejaksaan. Seraya awak media mengerubungi Tom Lembong untuk meminta penjelasan atas perkara korupsi yang membelitnya. Tom Lembong nampak tersenyum, kemudian berkata, "Saya menyerahkan ke Tuhan Yang Maha Kuasa," ucap Tom Lembong sesaat sebelum menumpangi mobil tahanan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, berinisial CS sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Kejagung menyebut Tom Lembong dan CS merugikan keuangan negara yang ditaksir mencapai 400 miliar rupiah. Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan kurang lebih 400 miliar rupiah. Ujar Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024, malam. Abdul Qohar menjelaskan, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada 2015. Padahal, waktu itu Indonesia sedang surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor. Akan tetapi di tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTL, Thomas Trikasih Lembong, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, kata Qohar. Selain itu, Abdul Qohar menyatakan, impor gula yang dilakukan PT AP tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan real. Tidak hanya itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula seharusnya hanya BUMN. Sementara itu, CS diduga mengizinkan 8 perusahaan swasta untuk mengimpor gula. PT PPI kemudian seolah membeli gula tersebut. Padahal, 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan harga eceran tertinggi, HET, saat itu Rp13.000 per kilogram. CS diduga menerima fee dari 8 perusahaan itu. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang telah diolah jadi gula kristal putih, PT PPI dapat fee dari 8 perusahaan yang impor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram, ujar Qohar.